Ketika kalian menggunakan paylater, pastikan di situ tertera biaya admin yang jelas. Jangan sampai kalian menggunakan, tapi tiba-tiba ada biaya admin yang seharusnya kalian nggak dapat, malah kalian dapetin. Hai, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian tips-tips supaya kalian menghemat ketika menggunakan paylater. Di sini tentu saja paylater yang kalian gunakan adalah sistemnya BNPL atau Buy Now Pay Later ya, singkatannya ya. Supaya nggak terjerat biaya yang gede, kemudian biaya admin yang tinggi. Jadi di sini yang pertama, kalian itu apa sih paylater itu ya? Mungkin di sini kita sudah pakai paylater semua, terutama umur 21 tahun ke atas ya, yang sudah memiliki income. Nah, itu sudah pasti ada paylater di handphonenya. Bahkan baru-baru ini sempat ada permintaan maaf dari salah satu vendor handphone yang dimana dia ada aplikasi paylater yang sudah terinstall di HP-nya atau Pindar, pinjaman daring. Tapi itu memang realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kita pasti butuh yang namanya paylater. Tapi dengan butuhnya tersebut kita ada batasan atau resistensi supaya kalian itu jangan sampai berlebihan menggunakannya atau overspending. Dan disinilah saya akan memberikan kepada kalian 10 tips dalam penggunaan paylater yang hemat, mudah, dan efisien. Oke, jadi yang pertama adalah pilih paylater dengan bunga yang paling rendah. Di sini ada beberapa contoh yang saya gambarkan. Yang pertama adalah GoPayLater. Itu cicilan satu kali itu di angka 2%. Cicilan 3 kali mulai dari 2% hingga ke 2,75% di 6 kali. Sementara 12 kali mulai dari 2,63%. Itu GoPayLater. Lalu ada ShopeePayLater yaitu di angka 1, 3, 6, 12 itu mulai dari 2,95%. Lalu untuk Kredivo itu 0% untuk 30 hari pertama. Lalu 3 kali cicilan itu mulai dari 0 juga, jadi 0 cicilan satu bulan dan cicilan 3 bulan itu sama-sama 0. Kemudian di 6, 12, 18, 24 mulai dari 2,6%. Lalu yang terakhir adalah Indodana, 0% untuk 30 hari, sementara 3 hingga 12 bulan flat 3%. Jadi di sini kalian tahu pilih yang mana, nanti kalian bandingkan aja sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan hanya memberikan informasi kepada kalian yang tentu saja kalian bisa kasih, oh saya pilih yang ini sebaiknya, saya pilih yang ini sebaiknya, saya pilih yang ini. Tentukan pilihanmu. Saya hanya memberikan tips ya. Oke, kemudian tips yang kedua adalah tentukan anggaran sebelum belanja. Nah, di sini yang pertama adalah tentukan prioritas pengeluaran, lalu alokasikan anggaran berdasarkan kategori. Oke, misalkan budget kalian adalah 1 juta. Tabel yang prioritas kalian butuhkan adalah kebutuhan pokok sebesar 50%. Lalu ada keinginan dan entertain di angka 30% dan sisanya adalah tabungan, investasi atau dana darurat di angka 20%. Itu yang paling utama adalah kebutuhan pokok. Jadi anggaran yang paling prioritaskan kalian adalah tentang kebutuhan pokok. Apapun kalau kalian pinjem atau pindar ataupun paylater yang dikhususkan adalah kebutuhan pokok. Oke. Kemudian atur keinginan atau hiburan tersebut ya. Jadi kalau kalian mau sudah kebutuhan pokok sudah selesai, baru nanti ke kedua. Tapi realitanya di masyarakat ya, entertain itu lebih utama daripada kebutuhan pokok. Ya mungkin ada, tapi nggak semua. Kemudian tips yang ketiga adalah pilih tenor yang tepat. Nah di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya. Tenor 3 bulan, cicilan kurang lebih 1.050.000 per bulan. Itu total bunganya sekitar kurang lebih 225.000 ya, itu tenor 3 bulan ya, tapi cicilan per bulannya di angka 1.050.000 per bulan dan total bunganya kurang lebih 225.000. Sementara tenor yang lebih panjang cicilannya hanya 287.500 per bulan dan total bunganya up to hingga 900.000. Nah, disinilah keuntungan besar developer paylater ya atau perusahaan paylater ya. Mereka mendapatkan cuan yang gede ketika kita memberikan jangka waktu yang lumayan panjang. Nah, tapi kita sebagai human Indonesia atau warga plus 62 tentu saja milih yang tenornya lebih panjang karena per bulannya lebih ringan. Tapi justru itu kita donasi kepada platform tersebut. Kemudian yang keempat, bayarlah tepat waktu. Dengan membayar tepat waktu, kalian bisa menghindari denda,
dan juga manfaatnya itu over kredit kalian atau kredit skor kalian itu lebih bagus. Jangan sampai membayar lebih 1 jam dari jatuh tempo. Saya pernah ada cerita dari teman, dia lebih dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, akhirnya semua kontak yang ada di handphonenya itu di-calling sama dia. Sama DC-nya ya, debt collector-nya. Entah itu platformnya apa, saya nggak tahu, tapi dia itu hingga 90 hari up, dia ditelepon sama DC-nya. Tapi kalau kalian hanya sebatas mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya ada beberapa pindar atau pinjaman daring ataupun pay letter itu yang dalam tanda kutip toleransi ya. Tapi ada juga yang sudah dihitung bunga dendanya. Nah, jadi bayarlah tepat waktu. Kemudian tips yang kelima adalah hindari overspending. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Jadi kalau kalian sudah mencapai mentok limit atau resistensi limit kalian, jangan sampai kalian pakai lagi. Karena kalau kalian pakai lagi, bunga dan biayanya lebih tinggi. Apalagi kalau kalian pakai lagi overspending, tenornya 12 bulan. Wah, itu donasi kalian kepada perusahaan pay letter. Yang keenam, ini juga biasanya di skip banyak orang, yaitu periksa syarat dan ketentuan. Di sini pentingnya membaca syarat itu kalian bisa tahu ketika kalian hak-hak konsumen kalian itu bagaimana, terus kalau kalian galbe itu bagaimana, terus kalau kalian tiba-tiba ada kenaikan tarif itu bagaimana. Nah, semuanya di situ. Jadi pastikan setidaknya kalian screen record atau capture semua syarat dan ketentuan yang ada di situ. Setiap kali kalian melakukan pembelian transaksi, SK itu pasti ada. Biasanya kalau bank-bank konvensional, bank digital itu SK-nya itu pertama kali di awal, kemudian nggak ada. Tapi kalau paylater atau BNPL itu setiap kali transaksi itu pasti ada. Oke, tips berikutnya yang nomor 7 yaitu gunakan fitur pengelolaan keuangan. Jadi fitur pengelolaan keuangan ini mungkin jarang dipakai sama terutama Gen Z ataupun Gen milenial. Tapi ini penting sih. Tapi ya kita tahu semua era di mana itu bank digital itu sudah melengkapi fitur ini, yaitu tracking cash flow itu sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, kita di situ tuh bisa mantau, oh berarti bulan ini lebih banyak apa, spending mana, on income-nya apa, itu kelihatan. Jadi mungkin tips nomor 7 ini bisa kalian pertimbangkan, mau pakai atau tidak itu bebas. Jadi ini hanya untuk batasan kalian, oh saya kemarin di bulan ini pakainya lebih banyak di entertain, berarti harus dikurangi. Oke, tips nomor 8, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai skip ini ya. Tips nomor 8 adalah jangan lupa tentang biaya administrasi. Nah, untuk GoPay, untuk misalkan ya, untuk GoPay itu ada biaya langganan bulanan ya. Jadi kalau kalian nggak pengen admin, ya udah langganan bulanan aja. Itu sekitar 25.000 hingga 50.000. Lalu untuk Shopee Pay Later itu 1 hingga 1,5% per transaksi. Ya, tergantung tenor cicilan juga ya. 1 hingga 1,5% per transaksi. Oke, untuk simulasinya, jika kalian membeli barang seharga 1 juta dengan cicilan, maka biaya adminnya adalah 10.000 hingga 15.000 akan ditambahkan langsung di dalam nominal kredit tersebut. Untuk Kredivo, untuk transaksi cicilan, biaya admin 1% dari total pembelanjaan. Untuk pembelian 2 juta, biaya adminnya 20.000. Ini di luar bunga ya, Kredivo ya. Kalau kita lihat di websitenya itu memang seperti itu. Tapi kalau kalian transaksi enggak, nominalnya itu tetap bulat, ya syukurlah. Tapi biasanya ketika kita transaksi itu ada bunga plus biaya admin. Nah, kita nggak ketahui. Biaya adminnya itu biasanya diperoret dibagi untuk tenornya. Jadi kalau misalkan tenornya 6 bulan, 20.000 ya dibagi 6, 20.000 dibagi 6. Maka itu akan dibebankan ke per bulannya. Terus yang terakhir adalah Indodana. Biaya transaksinya atau administrasinya mulai dari 5.000 hingga 25.000, tergantung jenis transaksi, total, dan tenor. Oke, untuk tips nomor 9 adalah pertimbangkan alternatif. Jadi alternatif di sini adalah ketika kalian nggak butuh mendesak, ya sudah jangan pakai. Ya, tapi biasanya saya pakai paylater itu hanya untuk mencari promo ataupun diskon ataupun bonusan. Dan ketika saya mau check out sesuatu atau mau beli pakai kris di merchant ataupun di food beverage itu sering kali pakai paylater karena disitulah dapat promo. Sementara kalau kita pakai bank digital atau bank konvensional nggak dapat biasanya. Ya, itu tips nomor 9. Jadi pertimbangan alternatif. Yang ke-10,
Ini kita memang jarang ada informasi di kuliah atau mungkin di high school ya. Jadi kita setiap NIK itu pasti punya namanya credit score dan kita bisa pantau. Salah satu cara untuk memantau yaitu via slick.com atau .go.id ya. Saya lupa websitenya gimana. Buka aja di situ. Itu dulu OJK, sekarang dia jadi Slick ya. Nah, di situ kalian mengisi KTP, nomor induk dan lain-lainnya, maka kalian akan tahu kredit skor kalian lancar atau tidak. Nah, dengan itu kalian bisa memanfaatkan semua. Oh, berarti saya ini terbebas dari piutang apapun. Nah, itu di Slick. Oke, setelah 10 tips tersebut saya kasih informasikan kepada kalian. Kalian bisa rangkum sendiri kira-kira mau pilih yang apa, ya. Terserah mau pay letter yang mana itu bebas. Dan satu yang paling penting, jangan sampai menggunakan pay letter yang ilegal karena sekarang banyak bermunculan iklan-iklan dana tunai, dana cepat tuh jangan sampai tergiur karena itu akan merusak kalian sendiri ya. Memang pencariannya gampang banget, tapi resikonya juga sangat tinggi sekali. Mending pakai pay letter yang resmi kalau memang kebutuhan mendesak yang sudah diawasi OJK dan sudah ada pengawasan dari BI juga. Oke, demikian untuk 10 tips hemat menggunakan pay letter atau memilih pay letter. Saya Rizky undur diri. Thank you and see you in the next video.